A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Yayasan Al-Tonia Sodriya 9, Dr. Andes Keji Ahmad Sodriya M. Kita doakan mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, Allah segera sembuhkan, dan mudah-mudahan senantiasa ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Wakil Pimpinan Yayasan, Bapak Haji Hekal Sodri, Magister of Science, Bapak Haji Haidar Sodri, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, selaku Koordinator Harian Yayasan, dan Ibu Widat Sodri, Sarjana Sosial, selaku Bendahara Umum Yayasan. Seluruh Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Yayasan Al-Tonia Sodriya 9 yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dari tingkat TK sampai SMK Dinamika Pembangunan 1 dan 2 Jakarta. Pada kesempatan hari ini, yaitu di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, mari sama-sama kita tingkatkan yaitu iman dan takwa kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar peningkatan iman kita mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini mendapatkan derajat atau sampai kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, dan seluruh siswa-siswi yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, izinkan saya yaitu menyampaikan beberapa hal, yaitu berkaitan dengan bagaimana di bulan suci Ramadan kita selalu berupaya membersihkan diri, jiwa, dan hati kita semua. Jamaah para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kita berupaya di bulan suci Ramadan ini, berupaya membersihkan diri kita, ini waktu yang sangat pas, waktu yang sangat tepat. Karena insya Allah ketika kita istiqomah di bulan suci Ramadan, kita istiqomah beribadah kepada Allah, kita istiqomah yaitu qiyam Ramadan, kita istiqomah membaca Al-Quran, kita istiqomah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akhir Ramadan dosa-dosa kita dihapuskan semuanya, dan insya Allah kita kembali fitrah lagi, kita kembali suci lagi seperti bayi baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu mari sama-sama kita dengarkan yaitu kiat-kiat bagaimana kita bisa yaitu membersihkan diri kita di bulan suci Ramadan ini. Langkah yang pertama yaitu kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kata Rasul, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah kata Rasul, aku senantiasa selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang, atau dalam sehari pasti lebih dari 70 kali. Bayangkan, Rasul yang mendapatkan gelar maktum, Rasul yang ibarat kata dijamin masuk surga, tapi setiap harinya masih mampu, masih melakukan istighfar, masih mampu bertaubat kepada Allah, yaitu sekitar 70 kali atau lebih.
Bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Bagaimana kita yang selalu berbuat salah? Bagaimana kita yang sering khilaf? Bagaimana kita yang ibarat kata mungkin dosanya tidak terhitung? Maka dari itu langkah yang pertama ini, mari sama-sama setiap harinya kita perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, hal yang bisa membersihkan diri kita, yaitu kebaikan yang senantiasa kita lakukan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan kalian. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada manusia. Nah, yang kedua ini, mari sama-sama kita perbanyak perbuatan baik di bulan suci Ramadan. Allah akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Mulai dari mungkin malam hari ketika setelah berbuka, yaitu ketika qiyam Ramadan, kita sholat tarawih, sholat witir, kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak sedekah. Amalan-amalan inilah insya Allah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu senantiasa setiap apa yang Allah berikan, setiap ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, musibah yang menimpa kepada kita semua, itu senantiasa akan menghapuskan dosa-dosa kita. Entah kita sakit, entah kita dapat ujian apapun. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu biha anhu hatta syauka yushaku biha." Hatta syauka yushakuha. Kata Rasul, tidaklah setiap musibah yang menimpa seorang muslim, yaitu kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, meskipun duri yang menusuk dia. Bayangkan, meskipun kita tertusuk duri, kita tertusuk jarum, atau kita kena sesuatu yang menjadi bagian dari ujian, itu senantiasa akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian pada bulan suci Ramadan ini kita jangan lupa, selain upaya kita untuk membersihkan diri kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan menggugurkan pahala puasa kita. Kata Rasul, "Man lam yada' qaula zur wal amal bi wal jahl, laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa seorang muslim ketika di bulan puasa atau ketika dia sedang berpuasa, dia tidak bisa meninggalkan yaitu perkataan bohong, dia tidak bisa meninggalkan persaksian palsu, dia masih melakukan itu, maka laisa lillahi hajah. Allah tidak butuh orang seperti itu. Allah tidak butuh dia menahan lapar, dia menahan haus seharinya. Berarti apa? Berarti ketika bulan suci Ramadan, ketika kita sedang berpuasa, kemudian ada seseorang yang masih ibarat kata memberikan persaksian palsu, dia masih mengulang-ulang perbuatan itu, maka ketika puasa itu Allah tidak akan hitung puasa satu hari itu, karena yaitu qaula zur tadi, yaitu persaksian palsu tadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwasanya semua yang Allah titipkan kepada kita, baik dari pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, dan sesungguhnya hati ini, hati kita semua, semuanya itu akan Allah mintai pertanggungjawaban. Tangan kita dalam surah Yasin dikatakan, tangan kita akan berbicara, akan bersaksi. Kaki kita akan memberikan keterangan. Tangan kita pernah melakukan apa saja di dunia. Kaki kita pernah melangkahkan kemana saja. Ke tempat baikkah atau ke tempat maksiatkah. Para hadirin dirahmati oleh Allah, maka dari itu di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita hindari hal-hal yang sekiranya dapat mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan dapat menghilangkan puasa kita, entah satu hari, 2 hari, atau selebihnya. Maka dari itu bukan hanya makan dan minum yang kita jaga, yaitu hati kita jaga. Sebagaimana penyair Arab
mengatakan innal kalama la fil fuad, inna ma ju'ila lisan 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya perkataan itu letaknya dalam hati, dan Allah ciptakan lisan, Allah ciptakan mulut ini, Allah ciptakan ucapan ini yaitu sebagai petunjuk bagaimana hati kita. Ketika hati kita baik, hati kita tulus, hati kita ikhlas, hati kita ridho karena Allah Ta'ala, maka insya Allah perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan baik semua. Terakhir sebelum saya akhiri atau saya tutup, ada amalan yang disampaikan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, yaitu amalan ini akan menambah pahala kita, akan meninggikan derajat kita maksudnya, dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana yang Rasul sabdakan, ala adlukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahu yaitu amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian. Yang pertama, isbaghul wudu 'alal makari, yaitu memperbanyak wudu terutama dalam kondisi-kondisi yang tidak enak, dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi ketika kita marah, ketika kita penuh dengan emosi, perbanyaklah wudu. Atau dalam kondisi cuaca yang tidak menyenangkan, cuaca dinginkah atau cuaca saking panaskah, maka kita hendaknya dianjurkan oleh Rasul yaitu untuk isbaghul wudu, untuk senantiasa berwudu. Kemudian yang kedua yaitu kathratul khuta ilal masajid, senantiasa amalan yang kedua yang akan menghapuskan dosa-dosa kita yaitu senantiasa kita memperbanyak langkah ke masjid. Apalagi ini bulan suci Ramadan, kegiatan apapun, entah sholat 5 waktu, sholat sunnah, atau kita cuma tadarus, atau menghadiri kajian-kajian di masjid-masjid, maka setiap langkah kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga yaitu wantizarus shalah ba'da shalah, yaitu menunggu waktu sholat setelah kita sholat. Contoh, ketika kita berbuka, kemudian kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita langsung siap-siap untuk bersemangat untuk menyambut sholat isya. Nah, senantiasa kesiapan kita itu ketika setelah sholat maghrib kita menunggu sholat isya, kita udah siap untuk sholat isya lagi, itulah amalan yang ada dalam hati kita, yaitu menunggu waktu sholat itu yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini senantiasa apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan ini, Ramadan tahun ini mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Allah bukakan pintu rahmatnya, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Di akhir Ramadan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, kata Rasul. Yaitu ketika Ramadan datang, kemudian Ramadan hilang, Ramadan pergi, akan tetapi dosa-dosa kita masih banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang demikian. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita dibersihkan semua dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan senantiasa yaitu amalan-amalan kita semuanya itu Allah lipat gandakan pada bulan suci Ramadan ini. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ada wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam diri, di dalam jasad, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Mari sama-sama, selain kita jaga lisan, selain kita jaga sikap, kita jaga perilaku untuk tidak bermaksiat kepada Allah ataupun kepada Rasulnya, tidak zalim kepada orang lain. Mari sama-sama kita jaga hati kita. Karena hati yang tulus, hati yang ikhlas, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.